Udah jam berapa mulainya? Belum selesai. Kita menunggu Bapak. Oh, jadi udah bisa mulai? Sudah bisa mulai. Oke. Baik, mungkin Pak Mada sudah bisa ini dinyalakan videonya? Oke. Baik, selamat sore teman-teman Perludem, Rumah Kebangsaan, dan juga dari Policy Lab. Selamat sore juga untuk ketiga pembicara kita, Bapak Ahmad Doli Kurnia dari DPR selaku Ketua Komisi 2, kemudian ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem, dan juga Bapak Mada Sukmajati dari UGM. Hari ini kita akan bahas tentang RUU Pemilu. Jadi RUU Pemilu ini sudah mulai masuk pembahasan. Ini ada dalam daftar prolegnas seperti yang tadi saya sudah sampaikan. DPR sepertinya tengah mempersiapkan supaya ada cukup persiapan bagi pemilu 2024. Ada beberapa isu yang saya sudah catat. Kalau menurut DPR ada 9 isu ya Pak ya, kemarin 4 isu yang cukup baru dan 5 isu klasik. Saya akan langsung mulai. Jadi nanti untuk pembicara, untuk peserta bisa memberikan pertanyaan dan juga komentar di kolom questions and answer. Bisa juga raise hand apabila ingin langsung menanyakan kepada pembicara. Nah, saya akan mulai dulu dengan Bapak Doli untuk bisa menceritakan ke kita apa yang melatar belakangi pembahasan RUU Pemilu lebih awal, gitu ya. Dan kemudian ini saya melihat ada isu yang baru Pak, benar-benar baru. Saya juga kemarin baca dari DIM-nya, dari yang tanggal 6 Mei, tentang hak untuk memilih. Ini kalau di sebelumnya itu kepada anggota TNI dan Polri tidak memilih, tidak ikut memilih. Tapi pasal tersebut hilang di rancangan yang sekarang. Mungkin nanti Bapak bisa menceritakan soal ini juga. Silakan Pak Doli, 10 menit untuk Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dibatasi 10 menit karena saya mau buka dulu, saya balik lagi ke sana, tutup sidangnya baru gabung lagi ya, izin. Pertama saya terima kasih kepada Policy Lab ya sebagai inisiator diskusi ini. Tentu tadi sama-sama pengantarnya kita dengarkan dari Mbak Erika. Kemudian juga yang saya hormati para narasumber, ada Titi Anggraini dari Perludem, kemudian Pak Mada Sukmajati dari UGM, dan seluruh peserta webinar yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya tentu kami berterima kasih juga sebetulnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang sejak ini mulai mengambil peran atau membuka wacana di publik tentang pembahasan RUU Pemilu ini. Jadi sebenarnya kami sejak awal dilantik ya, tanggal 1 Oktober, kemudian di Komisi 2 kami melaksanakan rapat-rapat internal, ada semangat yang kuat di para anggota Komisi 2 ini untuk mendiskusikan, kemudian melakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap sistem politik dan demokrasi kita. Jadi, nah dari beberapa kali diskusi itu kami kemudian menginventarisir ya, setidaknya ada 8 sementara ini yang kami anggap perlu dilakukan penyempurnaan dalam konteks undang-undang, yang memang ini adalah salah satu tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, 8 undang-undang itu adalah pertama Undang-Undang Pemilu, kemudian Undang-Undang Pilkada, kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Partai Politik, kemudian yang keempat adalah Undang-Undang MD2, kemudian yang kelima
Yang tadi 4 itu kita kategorikan atau masuk klaster proses demokrasi atau proses politik. Gitu. Kemudian yang kelima adalah undang-undang pemerintahan daerah. Kemudian yang keenam adalah undang-undang DPRD. Yang ini adalah bagian yang nanti dipisahkan dari undang-undang Pemda. Yang ke-7 adalah undang-undang pemerintah desa, dan yang ke-8 adalah undang-undang hubungan keuangan pusat daerah. Nah, kemudian kami menyusun mana yang menjadi prioritas, karena di dalam mekanisme tata tertib di DPRD kan sekarang ada keterbatasan. 1 tahun hanya boleh 1 yang menjadi inisiatif DPR. Maka kalau tadi saya sebut klaster itu proses, kemudian yang sisanya 4 lagi itu adalah produk, ya, kita anggap produk lah, produk dari proses politik atau demokrasi itu. Nah, lantas kami harus memilih, tentu harus sebelum produk harus melalui prosesnya dulu. Nah, dari 4 yang kita anggap masuk klaster proses itu, kami memilih adalah undang-undang pemilu, ya, karena dan kami juga mengambil keputusan untuk membahas undang-undang ini secepat mungkin. Nah, juga ini kemudian ketika kita memilih undang-undang pemilu yang menjadi pertama pintu masuk terhadap penyusunan atau penyempurnaan undang-undang politik dan demokrasi ini, sekaligus juga ingin menjawab bahwa ada perbedaan semangat kali ini, ya, bahwa undang-undang ini dibahas tidak di akhir masa periode, ya, seperti sebelum-sebelumnya yang itu sangat terkesan mungkin syarat kepentingan, ya, antar elit politik saja. Nah, kami memilih di awal periode, dan sehingga kita sangat memungkinkan untuk melakukan penyempurnaan sesempurnanya terhadap undang-undang pemilu ini. Nah, yang kedua adalah bahwa kita semuanya juga punya semangat untuk bagaimana undang-undang, terutama undang-undang pemilu ini adalah undang-undang yang tidak sekali pakai. Ya. Jadi kan selama ini setiap mau pemilu itu selalu akan terjadi pergantian undang-undang. Dan pada pemilu berikutnya juga seperti itu. Padahal kita sudah memasuki era reformasi ini hampir 22 tahun, sudah 5 kali pemilu, seharusnya kita sudah bisa mengambil hal-hal yang terbaik, ya, dari evaluasi-evaluasi yang kita lakukan di setiap pemilu itu, mana sebetulnya yang paling kompatibel dengan struktur dan kultur masyarakat Indonesia. Jadi sudah cukuplah saya kira kita melakukan eksperimentasi terus-menerus setiap 5 tahun sekali. Kita membutuhkan satu sistem yang bagiannya adalah undang-undang yang bisa kita laksanakan mungkin selama 20 atau 25 tahun berikutnya baru kita evaluasi. Nah, oleh karena itu kita harus punya waktu yang cukup untuk mendiskusikannya, tidak terdesak-desak di waktu kita harus melaksanakan hajatan itu. Itu yang juga melatar belakangi kita melaksanakan penyusunan undang-undang di awal periode ini. Jadi kita punya target, mudah-mudahan bisa selesai paling lama akhir 2021. Ya. Jadi kita masih punya waktu ini sekitar, ya katakanlah kurang lebih setahun, ya, dari sekarang untuk bisa melakukan debat, diskusi, menampung aspirasi, ya, dalam rangka penyempurnaan undang-undang ini. Dan sampai nanti pada tahun 2024, kita juga punya waktu yang lama untuk mensosialisasikannya. Termasuk misalnya juga nanti ada yang melakukan macam-macam lah, ya, seperti judicial review dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita di dalam proses ini mendorong hal-hal yang baru yang selama ini juga mendampingi isu-isu atau hal-hal yang klasik. Gitu.
Nah, saya katakan sudah pernah sampaikan ada 9 isu sebetulnya sampai saat ini yang mengemuka berkaitan dengan soal rancangan undang-undang pemilu ini. Saya mulai saja dengan yang isu kontemporer atau yang baru ya. Yang pertama adalah undang-undang ini adalah undang-undang yang kita satu rezimkan. Kalau selama ini pemilu di Indonesia ini terdiri dari 2 rezim, ada rezim pemilu, kemudian ada rezim pilkada. Nah, rancangan yang sekarang ada itu ini kita mau satukan menjadi satu rezim saja, itu rezim pemilu yang terdiri dari pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah. Nah, konsekuensinya adalah tentu ada pembagian-pembagian dikaitkan dengan keserentakan, ya, di mana memang sudah pernah berlangsung, ya, kemudian juga terakhir ada putusan MK berkaitan dengan itu, maka di dalam rancangan undang-undang ini ada pembagian ya, yang disebut sebagai pemilu nasional dengan pemilu daerah. Nah, memang masih ada 2 opsi ya, yang disebutkan definisi antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Opsi yang pertama itu adalah bahwa pemilu nasional itu sama seperti yang sekarang, tetap 5 kotak, yaitu terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan DPR RI, kemudian yang ketiga DPD RI, kemudian pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sementara definisi pemilu daerahnya adalah pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota. Nah, opsi yang kedua adalah bahwa pemilu nasional itu didefinisikan sebagai pemilu yang terdiri dari pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, dan pemilihan DPD RI. Sementara pemilu daerahnya itu terdiri dari pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, yang tidak ada opsinya, kami juga sepakat bahwa pengaturan penjadwalan keserentakan ini juga diatur dengan baik. Kalau selama ini misalnya kita ambil pemilu daerah itu dianggap pilkada, ya, pengaturannya ya agak memberikan dampak-dampak yang mungkin bisa menimbulkan masalah baru. Misalnya ke sekarang pemilu serentak, pilkada serentak pertama kali itu di 2015, kemudian 2017, 2018, dan yang 2015 itu kembali di 2020 tahun ini. Tapi di dalam undang-undang yang sekarang, ya, itu nanti tidak ada 2022 dan 2023, langsung diambil 2024. Nah, kami menilai, apalagi dalam situasi yang sekarang kita menghadapi pandemi ini, itu kurang efektif. Makanya diusulkan dalam rancangan ini bahwa pemilu daerah itu berada di 2 pemilu nasional. Jadi konsekuensinya adalah kita harus menormalkan kembali jadwal pilkada serentak yang sekarang. Jadi 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, dan 2023. Jadi adil semua yang mulai ini 2 kali semuanya. Maka kalau kita bicara keserentakan dari pemilu daerah itu kita usulkan di 2027, ya, atau ya apakah itu di 2026 akhir atau 2027 awal, tapi paling tidak prinsipnya adalah berada di 2 pemilu nasional. Itu isu kontemporer yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada semangat bahwa dalam undang-undang ini harus juga mulai agak kita insist ya, mendorong adanya penghilangan atau paling tidak meminimalisir terjadinya praktik-praktik moral hazard pemilu seperti money politics, political transactional, dan seterusnya gitu. Karena kita mengetahui persis pemilu kita ini high cost ya. Bahkan sebetulnya yang tidak resmi lebih mahal dibandingkan yang tidak resmi. Nah, ini kan saya kira jadi problem dan sudah sampai kepada terjadinya permisif ya. Masyarakat kita sudah permisif pada hal-hal yang seperti itu. Ini kan menjadi bahaya. Nah, oleh karena itu kita juga mencoba mencari atau bisa merumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan itu.
Yang ketiga adalah digitalisasi pemilu. Ya, kita menginginkan sebenarnya dari hari ke hari, sekarang dan seterusnya, pemilu ini makin hari kan harusnya makin ramah dengan pemilihnya, makin mudah gitu ya. Bukan pemilu yang sulit, bukan pemilu yang rumit, atau malah menakutkan gitu. Nah, oleh karena itu yang sederhana sebetulnya untuk selalu orang mengidentikan dengan memudahkan pemilu itu dikaitkan dengan teknologi, perkembangan teknologi informasi. Makanya sekarang sebetulnya harus digali ya konsep-konsep elektronisasi, baik elektronisasi rekapitulasi seperti yang sekarang banyak didiskusikan atau yang diusulkan oleh KPU, maupun juga e-voting. Walaupun e-voting ini mungkin sudah mulai terkoreksi ya, atau terevaluasi di negara-negara maju karena masih ternyata rawan juga terhadap manipulasi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan kelembagaan dan koordinasi, pola koordinasi antar institusi atau lembaga penyelenggara pemilu. Kita hari ini punya 3 lembaga yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, tetapi realitasnya antar institusi ini seperti banyak overlapping, kemudian juga bahkan sering terjadi konflik-konflik. Terakhir kita banyak ada mendengar kasus, ada pemberhentian anggota KPU RI yang kemudian sekarang sedang dilawan secara hukum oleh KPU RI. Nah, belum lagi kalau kita membicarakan tentang sumber daya manusianya, masih ada terdapat penyelenggara pemilu yang terjerat masalah hukum dan seterusnya. Jadi nanti harus ada diperkuat lagi ya mekanisme evaluasinya, rekrutmennya, mekanisme rekrutmennya, bagaimana kita bisa menghasilkan penyelenggara pemilu yang punya integritas tinggi, kemudian kapasitas yang baik, ya, kompetensi dan seterusnya. Nah itu 4 hal. Nah ditambah dengan isu-isu klasik, ya kalau isu klasik ini semua kita tahu ya, yang sekarang sudah banyak juga menjadi perdebatan publik soal sistem pemilu, ya, terbuka atau tertutup. Sekarang walaupun ada opsi yang ketiga sekarang muncul tentang yang mengusulkan sistem campuran, ya, mixed member, proporsional atau majoritarian. Kemudian yang kedua adalah parliamentary threshold, kemudian presidential threshold, kemudian yang keempat adalah district magnitude atau besaran jumlah kursi per dapil. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sistem penghitungan konversi suara ke kursi. Nah, isu-isu inilah sebetulnya yang sekarang sedang kita kaji dan hari ini kita sedang berusaha untuk mengkompilasi dari semua masukan-masukan yang ada termasuk dari masyarakat. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya izin sebentar, nanti ada staf-staf yang catat kalau misalnya ada yang penting. Mudah-mudahan saya datang sana, tutup segera balik lagi. Jadi terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Erika. Baik, terima kasih Bapak. Tadi ada satu pertanyaan yang mungkin belum dijawab oleh Bapak mengenai pasal hak memilih bagi anggota TNI dan kepolisian yang saya tidak lihat di RUU yang sekarang. Kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada pasalnya tersendiri, tapi untuk yang di RUU ini saya nggak melihat ada pasal soal itu. Walaupun di pembahasan-pembahasan sebelumnya memang muncul terkait apakah kemudian TNI Polri bisa memilih dalam pemilu atau tidak. Gitu. Mungkin nanti setelah Bapak kembali bergabung bisa menjawab soal ini. Baik. Terima kasih Bapak. Kita harap Bapak bisa kembali lagi bergabung nanti. Terima kasih. Oke, saya ke Mbak Titi sekarang. Mbak Titi, ini kita teman-teman di koalisi
kita sering berdiskusi ya, Rumah Kebangsaan, Perludem, kemudian ada Netgrid. Ada beberapa catatan-catatan evaluasi dari pemilu sebelumnya ya, terkait salah satunya kemarin adalah keserentakan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden yang ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Ini menjadi catatan tersendiri buat kita semua. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Mbak Titi, kalau dari catatan teman-teman Perludem, apa saja poin-poin yang harus dikritisi gitu kan, dan kemudian tadi salah satunya ya soal hak pilih bagi warga negara, bagaimana catatannya dari Perludem? Silakan Mbak Titi. Ya, terima kasih Mbak Erika, teman-teman dari Policy Lab Indonesia, teman-teman Rumah Kebangsaan, Mas Mada Sukmajati, Pak Doli yang sedang kembali memimpin rapat. Ini komitmennya Pak Doli luar biasa, selalu tidak pernah menolak jika diajak berdiskusi oleh teman-teman masyarakat sipil dan juga teman-teman media, serta Bapak Ibu semua peserta webinar kita hari ini. Bersyukur sekali kita bisa mendiskusikan tema ini jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Sebenarnya pemilunya juga bukan masih jauh ya, karena pembahasan RUU Pemilu biasanya akan menemukan kompleksitasnya tersendiri begitu. Tentu akan ada kontroversi, tarik-menarik dan lain sebagainya. Sehingga punya waktu lebih awal itu akan sangat baik bagi kita untuk menghitung, mensimulasikan, lalu kemudian bertukar gagasan dengan banyak pihak untuk melihat visibility dari sebuah kebijakan. Jadi dalam hal ini kita apresiasi yang pertama karena DPR memulai ini sebagai prioritas kerja mereka pasca mereka dilantik, dan ini adalah pilihan yang tepat. Dan yang kedua ini positif karena merupakan usul dari DPR. Karena biasanya kalau usulan dari DPR, proses diskursusnya itu lebih terbuka dan lebih dari awal bisa kita lakukan pemantauan serta pelibatan dari berbagai kelompok begitu. Nah, yang berikut Mbak Erika, saya izin untuk share screen sehingga paparan saya lebih mudah untuk dipahami. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Oke. Yang pertama saya mengambil judul memastikan undang-undang pemilu yang demokratis. Jadi yang demokratis itu bukan hanya proses pemilunya, penyelenggaraan ataupun proses penegakan hukumnya harus demokratis. Tetapi dari awal untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, kuncinya adalah pada regulasi pemilu atau undang-undang pemilunya yang harus juga demokratis. Masyarakat sipil memang sudah sejak lama mengusulkan naskah alternatif sejak pembahasan Undang-Undang Pemilu pada 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena kenapa? Kita punya kepentingan bersama. Karena undang-undang pemilu yang demokratis adalah pangkal mula dari kompetisi pemilu yang demokratis, maka penting bagi kita untuk mengkontribusikan pemikiran itu secara lebih konkret begitu. Memang banyak hal dari naskah usulan RUU Pemilu versi masyarakat sipil ini yang harus diupdate atau harus diperbaharui dengan perkembangan dinamika ketatanegaraan dan kepemiluan kita. Nah, bagaimana kemudian kita semua memaknai pemilu yang demokratis tadi ya. Pertama, demokrasi itu dalam konteks Indonesia niscaya dilakukan dalam praktik demokrasi konstitusional. Artinya apa? Demokrasi yang dijalankan untuk memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, tapi juga berbasiskan pada negara hukum atau berbasis hukum begitu. Demokrasi mesti dilaksanakan berdasarkan hukum, tetapi hukum itu bukan hanya harus dibuat secara demokratis, tetapi isi atau substansinya harus pula demokratis. Proses pembuatan undang-undang pemilu tidak hanya harus disusun melalui proses yang demokratis dengan partisipasi publik dan diskursus yang deliberatif, tetapi isi undang-undang pemilu juga harus merupakan penjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis. Jadi kita bicara proses dan isi ini, Mbak Erika. Nah, ini yang penting untuk menjadi penekanan kita bersama begitu ya.
yang selanjutnya adalah kalau kita bicara demokrasi konstitusional, demokrasi berdasarkan hukum, regulasi pemilu atau undang-undang pemilu yang proses dan substansinya harus sama-sama demokratis, maka dalam konteks Indonesia ada urgensi untuk mengkodifikasikan pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah. Kalau sekarang kan undang-undang pemilunya masih terpisah antara undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada. Maka ke depan kodifikasi undang-undang pemilu yang mengatur dalam satu naskah pemilu dan pilkada itu menjadi sangat urgent. Dan kita apresiasi draft RUU pemilu yang sekarang itu mengatur dalam satu naskah undang-undang pemilu dan ataupun pilkadanya dalam satu rancangan undang-undang. Dan kami berharap ini dipertahankan sampai ujung, Mbak Erika. Jadi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah ini juga sejalan dengan desain keserentakan pemilu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 yang kemarin memaknai kembali, meredefinisi kembali soal model-model keserentakan gitu ya. Kan di putusan MK itu pemilu serentak dimaknai tidak hanya harus seperti serentak 5 kotak pada pemilu 2019 lalu, tetapi juga bisa dalam model lain, asalkan ini keywordnya atau kata kuncinya pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu presiden dan wakil presiden tidak dipisahkan, tetapi dijalankan secara bersamaan, hari pemungutan suaranya berlangsung bersamaan. Tetapi bagaimana kombinasinya itu diserahkan pada pembuat undang-undang. Nah, karena Mahkamah di dalam putusan nomor 55 ini tidak memisahkan antara pemilu dan pilkada, maka RUU Pemilu sudah tepat mengatur pemilu dan pilkada dalam satu naskah. Karena dengan ada pengaturan dalam satu naskah ini, Mbak Erika, sangat mampu mengatasi kontradiksi, duplikasi, multistandar, dan ketidakkonsistenan dalam mengatur pemilu dan pilkada. Karena biasanya karena terpisah undang-undangnya, antara pengaturan di undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada itu berbeda. Jadi dorongan kita ini tidak berubah nih. Jangan sampai tengah jalan ternyata undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada kembali dipisahkan. Sebab DPD misalnya saat ini sedang akan uji sahih draft perubahan RUU Pilkada begitu. Lebih baik bagi kami di satu naskahkan saja dan tidak dipisahkan. Yang berikut, kalau bicara soal tema kita hari ini, RUU Pemilu mau dibawa kemana gitu ya istilahnya, kami berpandangan RUU Pemilu kita Mbak Erika sebagai poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, RUU Pemilu harus menjamin pengaturan yang konstitusional. Maksudnya apa? Konstitusionalitas pengaturan akan mempengaruhi kondusivitas implementasi undang-undang pemilu. Jadi, mengatur substansi yang punya kecenderungan inkonstitusional itu akan mengganggu implementasi pemilu yang demokratis. Bisa dibayangkan Mbak Erika, kalau pembuat undang-undang mengatur sebuah topik substansi yang misalnya jelas-jelas sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian dihidupkan kembali, maka akan mengganggu kondusivitas atau daya laku dari undang-undang pemilu ini. Belum apa-apa akan banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bisa dibayangkan bagaimana KPU harus bekerja saat mereka membutuhkan jaminan kepastian hukum melalui undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilunya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, penting bagi pembuat undang-undang untuk menghindari pengaturan-pengaturan yang kontroversi konstitusionalitasnya terlalu kuat. Jadi bagaimana kemudian agar mendapatkan pengaturan yang konstitusional, maka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan itu harus betul-betul dibuka luas. Dan pengaturan-pengaturan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebisa mungkin diakomodir dengan baik. Memang Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan putusan di mana mereka beberapa kali memutakhirkan pendirian hukumnya. Tetapi sebagian besar sebenarnya tidak terlalu berubah. Hanya mereka melihat konteks perkembangan dan memastikan putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan hajat hidup dan dinamika hukum yang ada di masyarakat.
Jadi itu yang pertama, Mbak. Karena kalau misalnya RUU Pemilu ini mengatur ambang batas parlemen 7% berlaku untuk DPRD, tetapi rujukannya DPR RI, hasil pemilu DPR RI. Ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pengaturan model ini. Putusan nomor 52 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2012 begitu. Garis miring strip 10 Romawi 2012, mohon maaf. Nah, ini bisa kontradiktif dengan upaya kita selesai RUU Pemilu, maka KPU bisa langsung bekerja begitu. Yang kedua adalah RUU Pemilu mestinya memperkuat sistem presidensial sejalan dengan konstruksi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55. Maka dari 6 model pilihan keserentakan pemilu yang didorong oleh Mahkamah Konstitusi, mestinya pembuat undang-undang memilih model yang paling memperkuat sistem presidensial yang kita anut. Dan kami berpandangan yang paling mendekati penguatan sistem presidensial adalah kalau pemilunya serentak nasional dan serentak daerah. Serentak nasional artinya apa? Memilih DPR, DPD, Presiden dalam waktu bersamaan, lalu jeda 2 tahun setelahnya pemilu serentak daerah memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, kepala daerah provinsi, dan kepala daerah kabupaten kota secara bersamaan. Nah, kenapa sistem presidensial bisa kuat? Ya karena itu tadi, bahwa dengan kotel efek keterpilihan presiden yang akan diikuti oleh keterpilihan koalisi partai politik pengusungnya, itu akan memperkuat presiden untuk mengimplementasikan visi misi programnya karena memperoleh dukungan optimal dari parlemen. Dan kemudian tipologi yang sama juga akan diduplikasi oleh pemerintahan di daerah. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan pemerintahan yang kongruen gitu ya, dan bisa bekerja dengan efektif. Lalu RUU Pemilu juga harus mendorong efektivitas pemerintahan daerah. Makanya kami tadi pilihannya pemilu serentak daerah dan pemilu serentak nasional. Kalau kita ingin memperkuat efektivitas sistem presidensial di nasional dengan presiden yang bekerja bisa optimal dengan daya dukung dari parlemen, maka hal yang sama juga harusnya bisa diduplikasi di daerah melalui keterpilihan gubernur dan bupati wali kota yang juga didukung oleh kekuatan signifikan di parlemen. Yang keempat, Mbak Erika, RUU Pemilu semestinya juga mampu menjaga konsistensi pada sistem proporsional yang kita anut. Artinya apa? Kalau kita menganut sistem proporsional, artinya harus terjaga antara proporsionalitas perolehan suara dengan perolehan kursi. Jadi kalau suaranya dapat 10%, maka perolehan kursinya sebisa mungkin juga 10%. Maka kita harus memilih pilihan-pilihan sistem yang memperkuat proporsionalitas sistem yang kita anut. Jangan sampai misalnya membuat banyak suara sah terbuang. Karena kalau suara sah banyak terbuang, maka sistemnya menjadi disproporsional. Artinya pemberlakuan ambang batas yang tinggi itu bisa mendistorsi sistem proporsional yang kita anut begitu. Lalu RUU Pemilu mestinya memberi ruang kompetisi pemilu yang kompetitif. Artinya apa? Kalau pemilunya 2024 harus dibuka ruang kompetisi yang kompetitif dengan hadirnya anak bangsa terbaik di pemilu. Apalagi pemilu 2024 ini tanpa petahana. Mestinya ketika tanpa petahana, ruang kompetisi yang betul-betul setara, yang dinamis, yang kompetitif, penuh dengan politik gagasan, dengan politik program, itu akan lebih bisa kita mestinya lebih bisa kita hadirkan melalui RUU Pemilu. Makanya kalau mau pemilu yang kompetitif, yang menghadirkan putra-putri terbaik bangsa, ambang batas pencalonan presidennya semestinya dihapuskan. Karena kan dinamika tanpa petahana tentu membuat politik kita akan lebih dinamis dan lebih kompetitif begitu. Lalu RUU Pemilu mestinya menghadirkan regulasi pemilu yang optimal mencegah polarisasi dan politisasi hegemoni identitas. Nah, ini menjadi semacam pembelajaran dari pemilu 2019
dan menjadi benalu bagi demokrasi kita. Polarisasi yang membelah membuat warga negara itu tidak lagi kritis pada program, tetapi kritis pada individu, dan ini buruk begitu. Dan ini bisa makin kita upayakan untuk membuat RUU Pemilu yang mencegah polarisasi dan politisasi hegemoni identitas kalau tidak ada ambang batas pencalonan presiden begitu. Sehingga kemudian ragam pilihan membuat ruang politik itu menjadi lebih berwarna dan lebih banyak pilihan. Kemudian RUU Pemilu mestinya menghindari suara terbuang dan optimal menjaga kemurnian suara pemilih. Selain tadi ya, kita harus konsisten pada sistem proporsional yang kita anut, mestinya juga konstitusi itu kan menempatkan daulat rakyat. Karena daulat rakyat, maka kemurnian suara pemilih itu harus dijaga sedemikian rupa. Apa yang diberikan oleh pemilih itulah yang dihitung. Nah, maka kemudian pilihan-pilihan misalnya membuat ambang batas yang sangat tinggi, lalu kemudian mempersulit teknis pemilihan yang rumit, itu harusnya dihindari. Kemudian mestinya kita mengatasi politik transaksional RUU Pemilu ini. Lucu saja, ironis kalau kita semua gelisah dengan politik transaksional, tapi RUU Pemilu tidak menawarkan alternatif untuk mengatasi politik transaksional. Semestinya resepnya sudah ada gitu. Resepnya apa? Pembatasan belanja kampanye, audit investigatif dana kampanye, lalu menyertakan sanksi administratif bagi pelaku politik uang. Contoh, kita ya harus tegas saja, misal pelaku politik uang dicabut hak politiknya. Berarti dia didiskualifikasi kalau dia kandidat begitu. Kalau dia pemilih, maka dicabut hak pilihnya. Harus ada hukuman yang betul-betul membuktikan bahwa politik uang itu kejahatan luar biasa. Kalau saya mengusulkan agar pelaku politik uang itu dicabut hak politik untuk dipilih maupun hak untuk dipilih, begitu. Kedua-duanya. Dan tidak harus melalui proses pemidanaan, bisa melalui proses penjatuhan sanksi administratif. Kemudian kita harus mendorong, Mbak Erika, manajemen pemilu yang efisien, yang mudah, dan dengan hasil yang cepat. Jadi manajemen pemilunya efisien, mudah digunakan, dan hasilnya cepat. Artinya apa? Bebannya jangan terlalu banyak. Jangan mengulangi pemilu serentak 5 kotak seperti 2019. Karena pemilu serentak 5 kotak itu tidak efektif, tidak efisien, tidak mudah, dan hasilnya tidak cepat. Maka mau tidak mau, dorongan kami adalah untuk membagi proporsionalitas beban penyelenggaraan. Pilihan kita adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, serta dorongan untuk pemberlakuan rekapitulasi suara elektronik. Rekapitulasi suara elektronik itu bisa mendorong hasil pemilu yang lebih cepat, sehingga kita bisa menghindari spekulasi, kontroversi, teori konspirasi. Akibat apa, Mbak? 35 hari menunggu hasil ditetapkan oleh KPU. Dari hasil pemungutan suara sampai dengan hasil nasional itu 35 hari, Mbak. Dan itu teori konspirasinya dan memicu hoax, memicu keterbelahan di masyarakat luar biasa. Nah, rekapitulasi suara elektronik bisa mendorong untuk hasil pemilu yang lebih cepat. Tentu dikombinasikan tadi dengan tata kelola pemilu yang serentak nasional, serentak daerah. Kemudian memperkuat representasi perempuan dan kelompok marginal. Nah, ini jangan dilupakan gitu. RUU Pemilu harusnya hadir dengan tawaran perbaikan kebijakan afirmasi untuk perempuan, Mbak. Karena kalau tidak ada perbaikan, saya kira stagnansi demokrasi kita salah satunya dengan sulitnya kita mewujudkan gender parity atau keadilan gender bagi perempuan. Nah, saya akan fokus ke beberapa isu ya, Mbak. Ini kalau bicara arah, karena kita detailnya nanti akan ke depan itu bicara lebih baik. Nah, kalau bicara soal daulat rakyat, menjaga kemurnian suara pemilih, sebaiknya memang kita tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru, terlalu cepat mengganti sistem pemilu kita, Mbak Erika. Jadi sekarang ini saya lanjut ya. Roadmap penjadwalan pemilunya DPR kan sekarang yang mereka usulkan seperti ini ya. Pemilunya di 2024 itu tetap 5 kotak, tetapi sistemnya closed list.
Nah, lalu ambang batasnya 7% dan alokasi kursinya 3-8. Menurut kami kita tidak perlu berubah ke close list kalau kita konsisten dengan pemilu serentak nasional. Kalau di draftnya DPR ini pemilu serentak nasionalnya itu baru di 2029, Mbak Erika. Di 2024 itu tetap pemilu 5 kotak. Bagi kami itu tidak efektif dan tidak efisien. Kenapa harus menunda di 2029 pemilu serentak nasionalnya? Langsung saja dilakukan di 2024, memilih DPR, memilih presiden, memilih DPD. Dan kita tetap bisa mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Toh juga sistemnya lebih sederhana, jabatan yang dipilih lebih sedikit, aktor-aktor yang berkompetisi juga tidak lebih banyak. Maka kami menganggap tidak perlu menunda pemberlakuan pemilu serentak nasional. Langsung pemilu serentak nasionalnya di 2024 memilih DPR, DPD, presiden bersamaan. Nah, lalu kemudian diikuti dengan normalisasi pemilu DPRD dan pilkada. Jadi kalau kami usulnya seperti ini, Mbak Erika. Ini 2 slide terakhir. Kita perlu memperbaiki roadmap penjadwalan pemilu kita. Jadi karena kami mendorong pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah, kita harus menata penjadwalan pemilu kita. Usulan kami adalah 2024 tidak perlu ditunda, langsung kita implementasikan pemilu nasional, yaitu memilih DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden bersamaan. Karena ini untuk tadi ya, arah RUU pemilu kita memperkuat sistem presidensil, efektivitas dan efisiensi manajemen pemilu, lalu kemudian efektivitas mencegah politik yang berorientasi pada polarisasi identitas gitu ya. Nah, lalu kemudian pemilu serentak daerahnya kami usulkan pada 2026 atau 2027, Mbak Erika. Jadi langsung pemilu daerah yang memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota itu pada tahun 2026 atau 2027. Nah, ini pilihan-pilihan yang kita bisa simulasikan gitu. Tetapi kami juga mengusulkan, Mbak Erika, di 2027 itu dilakukan rekrutmen serentak penyelenggara pemilu secara berjenjang dan terdesentralisasi. Jadi jangan lagi ada penyelenggara pemilu yang direkrutnya sehari sebelum pemilu atau sehari setelah pemilu. Maka yang selain harus ditata pemilunya, pemilu nasional, pemilu daerah, rekrutmen penyelenggara pemilunya juga ditata. Jadi 1 tahun 2027 itu kita fokus merekrut penyelenggara pemilu. 2028 kita fokus pada tahapan pemilu 2029. Jadi persiapan kembali nih siklus dari 2024 kan. Nah, bagaimana dengan anggota DPRD hasil pemilu 2019, Mbak Erika? Kami mengusulkan menjabat sampai 2026 karena usulan kami pemilu serentak daerahnya kan di 2026 ya. Kalau di konfigurasi RUU pemilu yang sekarang, DPRD tetap dipilih di 2024, tapi menjabat hanya sampai 2027. Bagi kami itu tidak efektif dan tidak efisien. Jadi pilihannya kalau kita ingin menata jadwal, pemilu serentak daerahnya di 2026, hasil pemilu 2019 menjabat sampai 2026 gitu. Nah, oleh karena itu kami mendukung Mbak Erika normalisasi jadwal pilkada dan Bapak Ibu semua peserta webinar Mas Mada, Pak Doli. Jadi karena pemilu serentak daerahnya baru di 2026 ya Mbak, maka di 2022 kita tetap pilkada di 101 daerah, 2023 pilkada di 170 daerah. Pilihannya bisa kita simulasikan, Mbak. Bisa saja tidak harus dipisah, misalnya pilkadanya digabung saja, misalnya antara yang akhir masa jabatan kepala daerahnya di tahun 2022, DKI kan akhir masa jabatannya 2022 ya Mbak Erika ya. Banten juga gitu. Bisa saja digabung, Mbak, antara daerah yang AMJ-nya atau akhir masa jabatannya di 2022 dengan di 2023
itu digabungkan, apakah dilaksanakan pada 2022 ataukah di awal 2023. Itu bisa kita simulasikan. Tapi kami mendorong Mbak Erika tetap ada pilkada bagi daerah-daerah yang akhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Kenapa demikian? Satu, untuk menyelaraskan dengan desain pemilu serentak daerah yang kami dorong kan. Jadi pemilu DPRD dan kepala daerah dibarengkan. Tetapi Mbak Erika, kalau kita misalnya tetap dengan skenario hari ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 8 bahwa pilkada serentak nasional itu di bulan November 2024 itu adalah pilihan yang tidak logis, bisa menimbulkan kekacauan pemilu dan membuat pemilu kita terancam tidak demokratis dan jauh dari politik gagasan. Karena kenapa? Karena di 2024 berarti akan bertemu percampuran pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Dan itu sangat tidak realistis dari sisi beban, dari sisi politik, dan dari sisi praktik demokrasi yang mestinya berkualitas dan efektif, efisien. Jadi jangan sampai pilkada itu November 2024 dilakukan serentak nasional karena dia akan beririsan dengan pileg dan pilpres dan itu potensial menimbulkan kekacauan dalam praktik pemilu kita. Jadi kami mendukung normalisasi jadwal pilkada, Mbak. Lalu yang berikut soal hak pilih. Mudah-mudahan ini terlewat saja mengatur soal hak pilih TNI Polri di RUU Pemilu kita. Kami mendukung TNI Polri untuk dapat hak pilih. Tapi tidak sekarang. Karena kondisi objektif kita, baik secara politik, secara kultural, secara kelembagaan, infrastruktur untuk memberikan hak pilih itu belum tersedia. Kepercayaan publik kepada pemberian hak pilih terhadap TNI Polri itu belum sepenuhnya hadir saat ini. Bisa dikatakan trauma politik kita akibat duifungsi ABRI itu belum sepenuhnya pulih. Mudah-mudahan yang saya kutip ini pasal 200 ada di Undang-Undang 7 2017 Mbak Erika, pengaturan bahwa TNI Polri tidak menggunakan hak pilihnya itu tidak ditemukan di dalam RUU Pemilu kita yang sekarang sedang dibahas. Draft versi 6 Mei. Mudah-mudahan karena itu tercecer begitu ya. Karena kalau itu betul-betul tidak diatur bisa menimbulkan kontroversi baru dan kecurigaan di masyarakat kita, apalagi di tengah situasi hari ini misalnya ya. Kemarin saja penjabat atau PLT gubernur, bupati, wali kota diisi oleh polisi aktif, kontroversinya sangat luar biasa. Dianggap akan ada upaya untuk misalnya mengisi TNI Polri aktif ke dalam jabatan-jabatan sipil. Nah, kita belum siap. Infrastruktur politik, sosial, dan juga kelembagaan kita belum siap dengan pemberian hak pada TNI Polri untuk memilih di pemilu, Mbak Erika. Nah, yang terakhir soal ambang batas. Jadi soal ambang batas ini kami berharap DPR tidak memaksakan ambang batas yang tinggi gitu ya. Kalau Perludem itu kan usulan ambang batasnya cuma 1%, karena hitung-hitungan kami ya untuk menjaga proporsionalitas maka 1% itu sudah cukup. Apa sih dampak ambang batas parlemen terhadap proporsionalitas pemilu kita? Yang pertama, ambang batas mempengaruhi jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Yang kedua, dalam sistem pemilu proporsional, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi atau suara terbuang itu menjadi wasted votes. Jadi, suara yang tidak terkonversi itu menjadi suara terbuang. Lalu suara terbuang adalah total jumlah suara sah pemilih yang diberikan kepada partai politik yang tidak bisa diikutkan di dalam perhitungan perolehan kursi. Dan suara terbuang mempengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan kursi. Dan ini bisa membuat deviasi antara perolehan suara partai politik dengan perolehan kursi dalam persentase yang mengakibatkan disproporsionalitas. Nah, dampaknya Mbak Erika ini terakhir ya, kalau ambang batasnya tinggi tanpa perhitungan yang akademik, yang logis,
bisa membuat banyak suara terbuang atau wasted votes, mengakibatkan disproporsionalitas sistem pemilu kita. Padahal kan sistem pemilu kita proporsional. Harusnya arah RUU pemilu itu menjaga proporsionalitas pemilu kita. Bisa memicu konflik akibat ketidakpuasan atas hasil pemilu yang dianggap tidak mewakili pilihan politiknya. Kemudian bisa memicu praktik politik uang karena memicu pragmatisme peserta pemilu karena ambang batasnya tinggi lalu mengambil jalan pintas untuk melakukan politik transaksional demi memperoleh suara. Lalu yang berikut, bisa mempersulit kehadiran perempuan, anak muda, dan kelompok minoritas di pemilu. Karena makin sulit bagi partai untuk memperoleh kursi. Sementara ruang gerak perempuan, anak muda, dan kelompok minoritas biasanya itu tersebar di banyak partai. Nah, yang paling terdampak itu kebanyakan biasanya perempuan, Mbak Erika. Contoh kemarin, PSI yang tidak lolos, Grace Nathalie, Samara Amani, begitu ya, itu kan juga perempuan yang harusnya dapat kursi malah tidak dapat kursi. Maka kami meminta agar ambang batas ini dihitung dengan metode akademik yang akuntabel. Makanya Mbak Erika, ini breaking news, kami hari ini memasukkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi menguji ambang batas parlemen. Kami menguji konstitusionalitas ambang batas parlemen di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kami anggap dihitung tidak menggunakan metode yang berdasarkan perhitungan akademik dan tidak akuntabel, sehingga pemilu yang harusnya akuntabel itu dicederai karena penerapan ambang batas yang dihitung dengan tidak menggunakan metode yang akademik dan akuntabel tadi. Nanti rilisnya akan segera beredar, uji materinya baru kami masukkan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya kalau sudah ngomong Kak Mada tidak bisa berhenti. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini menjadi sangat penting apa yang tadi dipaparkan oleh Mbak Titi terkait tadi ada beberapa isu yang memang harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU Pemilu ini. Nah, sekarang kita akan ke Bapak Mada. Pak, ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan terkait. Yang pertama mungkin sistem pemilunya. Nah, ini kan selalu ada niatan untuk mengubah sistem pemilu. Sedangkan tadi Mbak Titi juga sudah menyampaikan bahwa kita harus menguatkan sistem presidensial kita, gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian sistem presidensial kita tidak berjalan dengan maksimal. Terus yang kedua adalah terkait dengan koalisi. Nah, ini biasanya terkait dengan koalisi tidak bisa berjalan dengan maksimal, terutama pada saat berjalannya pemerintahan. Nah, mungkin Bapak Mada bisa memberikan penjelasan terkait dengan kedua hal ini. Silakan Pak Mada. Baik, terima kasih Mbak Erika. Saya bisa share screen ya, agar saya nggak lupa beberapa catatan yang tadi sudah saya buat ya. Bisa kelihatan nggak ya? Belum kelihatan di kita. Ini sudah saya sudah kelihatan belum ya? Belum. Oke. Tapi beginilah. Baik, terima kasih Mbak Erika, yang terhormat Kak Titi dan juga Pak Doli tadi ya. Mudah-mudahan Pak Doli bisa bergabung dan juga para partisipan ya. Saya kira ada banyak sekali partisipan di sini yang juga nanti mungkin akan memberikan komentar atau masukannya ya terkait dengan topik kita hari ini. Jadi saya mungkin tidak akan banyak berpanjang lebar untuk memicu diskusi ini. Saya punya waktu berapa Mbak Erika? 10 menit ya. Oke. Begini, kalau Kak Titi tadi sudah membahas secara utuh ya dari
mungkin lebih ke dimensi implikasi dari teknis dari penyelenggaraan pemilu ya. Saya akan mulai dulu sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ke politik desain pemilunya. Ya, jadi ada beberapa catatan ini yang menurut saya perlu kita diskusikan juga terkait dengan RUU pemilu ini. Yang pertama terkait dengan tujuan pemilu. Nah ini topik yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar kita semua. Sebenarnya tujuan pemilu kita itu apa sih? Gitu ya. Itu yang menurut saya perlu diperjelas ya, bahwa pemilu itu bukan tujuan itu sendiri gitu ya. Tapi pemilu itu adalah instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya apa? Yaitu yang perlu dirumuskan dalam regulasi kita. Ya, jadi tujuan pemilu ini perlu dirumuskan karena ini nanti akan sangat mempengaruhi dimensi-dimensi kepemiluan ya, sistem pemilunya, penyelenggaranya, pesertanya, pemilihnya, semua hal yang terkait dengan kepemiluan itu sangat ditentukan oleh tujuan pemilu kita ke depan. Ini tujuannya apa dulu? Itu yang perlu kita clearkan. Nah, tujuan pemilu ini idealnya menurut saya, ini menjadi bahan diskusi kita ya, ini subject to discuss ya, itu perlu dicantumkan secara eksplisit ya, di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar kita. Ya, jadi arah pembicaraan tentang RUU pemilu ini sebenarnya sangat terkait dengan amandemen undang-undang dasar kita, karena beberapa desain pemilu itu juga diatur di dalam undang-undang dasar kita. Nah, jadi tujuan itu menurut saya perlu diatur di konstitusi kita, sehingga itu kemudian menjadi acuan kita bersama, apalagi kalau ada kebutuhan agar tadi ya tidak bongkar pasang pemilu dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu dikuncinya di konstitusi. Nah, masih terkait dengan tujuan pemilu itu sebenarnya MK melalui keputusan nomor berapa itu yang pemilu serentak itu sebenarnya sudah menyatakan beberapa tujuan dari pemilu serentak ya. Saya catat di sini coba itu ada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan presidensial, penyederhanaan sistem kepartean, efisiensi penyelenggaraan dan waktu, mengurangi konflik horizontal di masyarakat, mendorong pemilih yang cerdas, dan juga mendorong checks and balances. Nah, apakah ini pertanyaannya? Apakah ini yang kemudian nanti perlu kita eksplisitkan sampai di level undang-undang dasar, sehingga tujuan pemilu itu kemudian kita kunci di situ dengan tadi meminjam putusan MK terkait dengan, atau ya kita merumuskan tujuan yang mungkin agak berbeda dengan tujuan MK, atau mungkin bahkan berbeda sama sekali dengan tadi yang sudah dirumuskan oleh MK, sehingga kemudian melatar belakangi keputusan MK untuk penyelenggaraan pemilu serentak 5 kota. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tujuannya apa dulu, ini harus jelas ya. Arah pemilu kita mau kemana, untuk mencapai tujuan apa, itu yang menurut saya harus clear, dan itu harus dimiliki di level pembuat undang-undang. Jadi pembuat undang-undang itu oke lah, boleh tahu detail, tahu teknisnya, tapi karena dia adalah policy makers, maka dia juga harus paham politik desain pemilunya. Tujuannya itu apa? Itu harus di-clearkan. Terlepas dari apapun pilihannya, ada banyak pilihan, masing-masing punya konsekuensi, masing-masing punya risiko, itu silahkan saja, tapi harus ada tujuan yang clear terkait dengan pemilu ini untuk apa. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini masih terkait dengan yang pertama tadi, pengaturan desain pemilu. Nah, menurut saya, tadi saya sudah sampaikan, ini sebenarnya nyambung dengan amandemen. Ini mumpung waktunya pas, meskipun saya nggak tahu visibilitasnya seperti apa, itu perlu dipikirkan lagi penataan pemilu kita di level atau di tingkatan regulasi itu seperti apa.
di konstitusi itu seperti apa? Prinsip-prinsip dasar saya kira oke begitu. Tapi misalnya apakah pencalonan presiden ambang batas itu perlu diatur di konstitusi? Apakah misalnya soal KPU itu juga perlu diatur di dalam konstitusi? Apakah soal penentuan pemenang presiden itu juga diatur di konstitusi? Apakah sedetail itu diatur di konstitusi? Nah ini saya kira sekaligus nanti momentum penataan desain kepemiluan kita di semua level regulasi kita. Saya kemarin beberapa 2 hari yang lalu saya diminta Badan Pengkajian MPR juga, saya juga sampaikan ide ini bahwa ini juga momentum untuk kemudian menata desain pemilu kita yang tingkatannya di Undang-Undang Dasar. Tadi kalau memang arahnya adalah perbaikannya yang tidak bongkar pasang ya ke pemilu kita ini. Yang tadi jangka panjang tadi. Yang ketiga, kita perlu ingat desain pemilu itu ditentukan oleh DPR dan pemerintah. Ya, tapi juga desain pemilu kita itu juga ditentukan oleh lembaga-lembaga yang lain. Jadi tidak hanya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, tapi juga ada lembaga yudikatif di situ. MK, MA itu sangat punya peran dalam ikut menentukan desain pemilu kita itu seperti apa. Ya, jadi ini juga sudah kita kupas tuntas di bukunya KPU Tata Kelola Pemilu kita gitu. Jadi tidak ada lembaga tunggal di negeri ini yang dominan dalam mendesain tata kelola pemilu kita. Ada banyak sekali lembaga yang seringkali itu tidak ada koordinasi di antara mereka, sehingga kemudian putusan MK nggak nyambung dengan yang lain, atau ada kemudian punya implikasi terhadap banyak hal, terhadap misalnya pemecatan Bu Evi, KPU kemarin dan seterusnya. Itu adalah indikasi yang menunjukkan tidak adanya koordinasi antar lembaga-lembaga ini yang notabene merekalah pembentuk desain kepemiluan di negeri ini, sehingga harusnya itu ada koordinasi, ada integrasi di antara lembaga-lembaga ini, sehingga kemudian desainnya itu tidak centang perenang, gitu, tapi kemudian terintegrasi antara satu sama lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya setuju tadi bahwa ini momentum kemudian kita untuk melakukan evaluasi, melakukan kajian-kajian, melakukan simulasi-simulasi, dan kita berharap dengan waktu yang panjang ini kemudian peran atau partisipasi masyarakat sipil dalam proses mengawal penataan desain kepemiluan kita itu juga tinggi partisipasinya, begitu. Sehingga tadi keputusan-keputusannya itu yang menggunakan pertimbangan politik itu bisa diminimalisir. Meskipun ini catatan saya berikutnya, mau bagaimanapun juga masyarakat sipil ini mendesakkan ide atau gagasannya, undang-undang pemilu itu yang membuat tetap DPR dan pemerintah. Ya, jadi ini undang-undang yang salah satu undang-undang ya, selain undang-undang Parpol dan undang-undang MD3, undang-undang yang langsung mengatur sendiri atau menentukan nasib para pembuat undang-undang itu sendiri. Nah, itu jangan lupa kita bahwa undang-undang ini mengatur langsung para pembuat. Artinya apa? Artinya ya bisa jadi kontestasinya itu akan sangat tinggi. Meskipun juga bisa jadi akan sangat rendah gitu. Tapi apalagi tadi ya dalam konteks Pilpres 2024 yang tidak ada petahananya gitu. Nah, jadi menjadi sangat terbuka dan hampir sudah bisa dipastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan politis itu pasti akan mendasari pembuatan undang-undang pemilu itu. Yang namanya DPR, masuk pertimbangannya non politis kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi ini menjadi menarik ya kalau tadi ya konteksnya tidak ada petahana untuk Pilpres dan seterusnya, karena sebenarnya
dengan desain yang ada, ini sebenarnya kita sudah bisa memprediksi siapa pemenangnya, siapa pesertanya, bagaimana kemudian kemenangan itu akan diraih dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah bisa kita lihat gitu, sehingga bisa jadi proses pembuatan undang-undang ini nanti akan sangat kontestatif begitu ya, di antara kekuatan-kekuatan di DPR, karena ada, apalagi kalau kaitannya dengan mengintegrasikan pilkada ya dalam rejim pemilu. Nah, itu ada kebutuhan besar di situ bagi partai politik untuk kemudian juga bisa menjadi pemenang dalam pemilu-pemilu lokal begitu. Nah, jadi saya tidak tahu apakah nanti dorongan ini yang kemudian akan membuat intensitas dan kontestasi dalam proses pembuatan undang-undang pemilu ini akan menjadi sangat besar begitu, atau kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya ya, bahwa ada kompromi dan seterusnya. Saya pernah ketemu dengan Ketua Komisi 2 yang periode lalu ketika pengesahan Undang-Undang 7 itu. Disampaikan bahwa sebenarnya Golkar dan PDIP itu juga pro dengan sistem tertutup ya, tapi Pak siapa yang sekarang jadi Menteri Pemuda dan Olahraga itu, beliau itu menyampaikan bahwa ya kami juga tepos liro, bahwa kami juga ini kan bersama-sama dan seterusnya begitu, sehingga ada akomodasi di situ, sehingga pilihannya adalah masih terbuka begitu. Nah, jadi apakah ini nanti juga akan ada kompromi seperti itu? Tapi menurut saya dari sini sebenarnya nanti sudah bisa kita prediksi dari desain kepemiluan kita yang diatur di Undang-Undang Pemilu itu, mana partai besar, mana partai menengah, mana partai kecil, atau bahkan juga mana partai yang kemudian tidak memenuhi ambang batas parlemen. Nah, jadi saya kira ini catatan-catatan ya yang terkait dengan politik pemilu yang mungkin ini perlu dipahami oleh kita bersama, karena pembahasan tentang teknis kepemiluan itu sangat terkait dengan hal-hal ini tadi. Kita mungkin bisa mendesak-desakkan gitu ya, tapi dunia akademis, dunia masyarakat sipil itu kan sangat berbeda dengan dunia politik, ya, dengan dunia parlemen. Tadi bahwa undang-undang ini justru mengatur langsung para pembuatnya. Jadi nasib terpilih atau tidak terpilih lagi dari para pembuat undang-undang ini kan ditentukan oleh undang-undang ini, gitu kan? Ditentukan oleh desain pemilu yang diatur di undang-undang ini. Jadi sangat rasional kalau pembuat undang-undang itu pasti akan mendorong desain pemilu yang memungkinkan mereka terpilih kembali dengan kesempatan yang besar di pemilu berikutnya begitu. Nah, saya kira itu beberapa hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya masih punya waktu nggak, Mbak? Karena kalau sampai detail-detail ya bisa juga, tapi kan waktunya, dan saya kira lebih baik. Tapi begini ya, poin yang berikutnya, saya kira ada beberapa isu strategis ya yang menurut saya perlu diprioritaskan ya, soal misalnya ada beberapa hal yang menurut saya bisa diprioritaskan dan mungkin tidak ya. Soal sistem pemilu mungkin perlu lagi didiskusikan, karena kita sudah menyelenggarakan 3 kali pemilu dengan sistem yang sama, sehingga layak untuk kita untuk mengevaluasi kembali sistem terbuka kita seperti ini, apakah itu sudah sesuai atau tidak dengan tujuan kita dalam menyelenggarakan pemilu. Waktu penyelenggaraan saya kira tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Kak Titi. Kemudian ambang batas parlemen saya setuju itu perlu didiskusikan, dan juga ambang batas pencalonan presiden saya kira itu juga perlu didiskusikan. Tapi begini ya, ini nyambung sebenarnya, saya lupa satu poin penting yang terkait dengan tujuan. Tujuan tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung. Itu memang tidak bisa kita akan capai semua yang baik begitu ya. Satu pilihan itu pasti punya kelebihan, kelemahan, konsekuensinya. Misalnya ya,
kalau kita akan merumuskan tujuan itu selalu pertentangannya atau dilemanya atau yang tidak mudah kita kompromikan itu adalah antara pilihan apakah kita akan menciptakan sistem kepartean yang sederhana ataukah kita akan justru meningkatkan proporsionalitas. Nah, ini dua pilihan yang harus dipilih salah satunya begitu. Karena nanti desain pemilu secara lebih teknis itu akan sangat ditentukan oleh tujuan ini. Kalau tujuan kita adalah sistem penyederhanaan sistem kepartean atau penyederhanaan sistem kepartean ya berarti kita desain pemilu itu untuk mencapai tujuan itu begitu. Tapi sebaliknya kalau kita ingin mencapai tujuan tadi meningkatkan derajat proporsionalitas ya kita akan desain seperti itu. Sehingga harga yang harus dibayar kalau kita ingin menciptakan tujuan penyederhanaan sistem kepartean itu adalah derajat proporsionalitas. Sebaliknya, harga yang harus kita bayar kalau kita memilih tujuan derajat proporsionalitas itu adalah ya sistem keparteannya tidak bisa sederhana. Bagaimana menciptakan sistem kepartean sederhana kalau kita desain kita adalah mendorong peningkatan proporsionalitas. Nah, itu saya kira mungkin di situ dulu ya Mbak Erika ya. Tapi menurut saya di level ini harusnya ada Bang Doli ya tadi ya. Tapi di level pembuat kebijakan itu di situ dulu pembicaraannya. Jangan ke teknis. Kalau langsung ke teknis itu nanti ya itu bisa kemana-mana itu. Dan level pembuat kebijakan itu ya harusnya tidak terlalu teknis. Ya. Meskipun tahu teknisnya, gitu. Tapi yang tahu teknisnya justru KPU. Gitu. Jadi pembuat kebijakan itu lebih visioner, lebih mendasar, begitu loh, lebih yang sifatnya lebih prinsipil, begitu yang harus diperdebatkan itu. Nah, nanti yang teknis itu ya konsekuensinya saja. Saya kira itu dulu karena sekali lagi saya percaya ada banyak partisipan di sini yang kemarin katanya saya ikut mengiklankan acara ini Mbak Erika, jadi mungkin nanti perlu bayar royalti juga ke saya. Itu ada banyak yang katanya mau gabung dan saya kira kita sangat juga berharap komentar dari mereka ini yang juga sudah punya banyak pengetahuan, pengalaman kepemiluan. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan ke Mbak Erika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mada untuk penjelasannya. Mbak Titi, apakah masih bergabung dengan kita? Ya, masih bergabung Mbak Erika. Oke, baik. Ini kita sambil menunggu Bapak Doli, ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi ada pertanyaan yang kemarin diajukan melalui pendaftaran dan juga ada selama diskusi berlangsung juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini memang beberapa menanyakan tentang apakah akan efektif dengan pembagian pemilu menjadi dua, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. Ini ada beberapa penanya yang menanyakan hal ini. Terus kemudian terkait dengan hak pilih TNI Polri, ini ada yang berkomentar, seyogyanya tetap seperti sekarang, malah saya menginginkan ASN yang di dalam aturannya agar didorong sama seperti dalam Undang-Undang TNI Polri, yaitu tidak memiliki hak pilih. Karena di banyak daerah, aparatur sipil negara, birokrat, itu turut bermain dalam suksesi kepala daerah. Dan efeknya, setelah terpilih kepala daerah yang baru, maka akan ada penghapusan gerbong yang kalah. Nah, ini mungkin nanti bisa dikomentari oleh Bapak Doli. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Mbak Titi. Selamat sore, saya Muhammad Hilal Islami ingin bertanya pada submateri arahan RUU yang dipaparkan oleh Mbak Titi, khususnya poin kelima tentang RUU Pemilu harus memberikan ruang kompetisi pemilu yang kompetitif dan hadirnya anak bangsa terbaik di pemilu. Bagaimanakah solusi yang berprospek?
yang ditawarkan untuk dapat mengajak dan mendorong anak muda bangsa yang sejatinya mempunyai kemampuan dan mumpuni namun education politik yang rendah, bahkan apatis dalam politik, untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu, sehingga prospek arah RUU pemilu ini nantinya benar-benar terrealisasi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana jika penyelenggara pemerintahan dalam artian orang-orang yang memegang jabatan politik melalui pemilu yang telah bekerja selama mumpuni dan profesional pada periodenya tidak dapat lagi mencalonkan diri seperti yang dijelaskan pada poin 5, yakni tanpa adanya petahana. Terima kasih. Silakan mungkin Mbak Titi bisa dijawab dulu. Mbak Titi masih mute? Oh, bisa di-unmute? Boleh. Mbak Titi masih ya. di... Mbak Erika, boleh dibantu saya tadi pertanyaan pertama agak terlewat sedikit. Oke, bagaimana yang pertama tadi? Sebentar. Atau nanti diingatkan saya jawab dulu soal menghadirkan ini ya, apa namanya, calon yang ya kompetitif. Kami konsisten Mbak Erika untuk memberikan ruang kompetisi yang tidak terpolarisasi, tidak membelah pemilih kita, dan kita lebih bisa punya banyak pilihan. Maka penghapusan ambang batas pencalonan presiden menjadi relevan untuk dilakukan. Apalagi kemudian kalau kita lihat konstruksi konstitusi kita, sebenarnya kita sudah punya penyaring terhadap keterpilihan calon untuk mendapatkan dukungan mayoritas. Sistem pemilu presiden kita adalah two round system atau sistem pemilu 2 putaran, dikenal juga dengan sistem majority runoff begitu. Sehingga kalaupun misalnya nanti ada beberapa calon atau ada banyak calon seperti 2004 ada 5 pasangan calon, kalau salah satunya tidak mendapatkan di antara mereka tidak mendapatkan 50% plus 1, maka akan ada putaran kedua. Pemilihan sistem pemilu 2 putaran atau sistem majority runoff itu tentu disadari oleh tentu dengan kesadaran bahwa ada potensi atau ada kemungkinan bahwa di pemilu presiden akan hadir banyak calon yang diusung oleh partai politik. Meskipun kalau kita bisa bicara banyak, tidak serta-merta begitu ya, langsung puluhan dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi puluhan pun tidak ada masalah begitu. Nah, oleh karena itu ruang untuk menghadirkan figur-figur terbaik dan figur-figur mumpuni Indonesia saat ini, lalu kemudian membangun dinamika kampanye yang lebih programatik berorientasi pada politik gagasan, itu akan lebih terbuka ketika kita menghapus ambang batas pencalonan presiden. Di dalam RUU Pemilu yang ada sekarang, ambang batas pencalonan presiden itu masih diatur dan masih dengan syarat 20% kursi atau 25% suara sah merujuk kepada hasil pemilu yang lalu. Nah, karena Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy, maka dorongan kami RUU Pemilu ini menghapus ambang batas. Lagi pula, bagi kompetisi parpol akan lebih optimal untuk berkampanye, mendorong kader-kadernya berkampanye dengan programatik ketika mereka tidak harus dipaksa untuk mengkampanyekan figur-figur yang sesungguhnya itu berbeda dengan karakter ideologi atau karakter kelembagaan partai begitu. Nah, dilema politik akibat ambang batas yang berlaku di pemilu 2019 lalu banyak dihadapi oleh caleg kita, sehingga akhirnya caleg kita menjadi caleg bunglon di daerah yang tidak sejalan dengan dukungan calon presiden partainya. Dia cenderung untuk membuang identitas atau keterhubungan itu. Nah, ini akan berbeda kalau mereka dibolehkan untuk mengusung calon presiden yang memang melalui proses rekrutmen politik demokratis di partainya masing-masing. Lalu ini ya ada pertanyaan, kalau pemilu lokal 2026
Berarti kepala daerah hasil Pilkada 2023 hanya menjabat 3 tahun, apakah hak gaji dan lain sebagainya tetap 5 tahun atau bagaimana? Sebenarnya ini yang harus disimulasikan Ibu Suharti, Ketua KPU Kota Bandung. Ada 2 tawaran kebijakan Mbak Erika. Yang pertama bisa saja menjabat dalam jangka waktu yang pendek dengan tawaran kompensasi kompensasi uang kehormatan sesuai dengan durasi sisa waktu yang dia miliki, misalnya 2 tahun akan mendapatkan kompensasi dikali dengan bulan sisa masa jabatan yang terpotong karena penataan jadwal. Atau bisa juga kemudian dia yang 2023 ini kan sebenarnya ada yang masa jabatannya berakhir 2024. Bisa saja bahwa yang di 2023 itu kalau akhir masa jabatannya 2024, maka dia akan menjabat sampai pemilu serentak berikutnya. 2026 tambah 5 kan 2011 ya, 2031 begitu. Berarti dia dari 2024 sampai 2031, dia dapat ekstra 1 tahun. Atau kemudian simulasi-simulasi pilihan jadwal ini yang mestinya hati-hati, komprehensif, dan sangat terbuka, partisipatoris dilakukan oleh teman-teman di DPR. Karena implikasi dari penataan jadwal, baik jadwal pemilu, jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu, itu akan berdampak pada banyak hal. Dampak pada mekanisme teknis, penyelenggaraan, pengelolaan tahapan, termasuk juga dampak pada penegakan hukum. Dan juga menghitung potensi-potensi dampak konstitusionalitasnya. Bagaimana argumen konstitusionalnya bisa kuat begitu. Makanya ruang-ruang dialektika, diskursus, dan proses pembahasan yang deliberatif dan juga simulasi yang komprehensif menjadi sangat diperlukan. Begitu Mbak Erika, saya kira 2 hal dan sisanya Mas Mada lebih sangat kredibel untuk menjawab. Baik, Pak Mada, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan... Apa saja Mbak? Saya nggak tahu pertanyaannya apa. Ada pertanyaan mengenai sistem, bagaimana dengan isu sistem proporsional tertutup? Apakah sistem proporsional tertutup ini tidak bertentangan dengan putusan MK tahun 2009? Karena sistem proporsional tertutup ini, bila dipaksaan, pasti akan memiliki potensi besar untuk di judicial review lagi. Dan besar kemungkinan akan dikabulkan lagi oleh MK dengan putusan tahun 2009 sebagai jurisprudensinya. Silakan Pak, ini pertanyaan dari Rahmadi Sutrisno. Begini Mbak, di menjelang 2017 ya, di kemitraan ya, saya menjadi salah satu tim kemitraan ya, waktu itu dikomandani oleh Pak Ramlan. Waktu itu kami mengusulkan sistemnya tertutup. Sistem tertutup ya waktu itu ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan ada pemilu pendahuluan. Ya. Jadi untuk pileg, sebenarnya tidak hanya untuk pileg, tapi juga untuk pilpres, kami sangat mendorong adanya pemilu pendahuluan yang itu menjunjung tinggi prinsip partisipasi, prinsip keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, jadi menurut saya pilihan sistem itu kalau saya masih ke ini ya, ke sistem tertutup, tapi dengan tadi ya, dengan pemilu pendahuluan. Ya, jadi ada mekanisme pemilu pendahuluan yang nanti KPU juga harus memastikan itu dalam tahapan pencalonan, baik untuk pilpres, pileg maupun pilkada, sehingga kemudian masyarakat tidak sekedar memilih yang sifatnya fait accompli begitu ya. Nah, karena menurut saya begini, ini kaitannya juga dengan politik uang sebenarnya. Dalam teori itu kan ada teori yang mengatakan bahwa sistem majority plurality itu lebih mendorong praktek pembelian suara ketimbang sistem proportional representation. Nah, itu satu ya, itu penting itu. Ini untuk konteks pileg ya. Dan kemudian lebih spesifik lagi, sistem proportional representation itu yang berbasis pada kandidat itu
juga semakin mendorong pembelian suara, praktek-praktek pembelian suara. Lebih jauh lagi, sistem terbuka yang dimensi kompetisi antar kandidat di interpartai lebih tinggi daripada antar partai, itu juga semakin mendorong praktek politik uang. Itu yang terjadi dengan Brasil. Dan terjadi juga dengan Indonesia. Sistemnya sama persis dengan Indonesia. Jadi ini ada 3 lapis yang kemudian memperparah terjadinya pembelian suara. Ya, jadi karena sistem terbuka itu mendorong kandidat untuk berlomba-lomba berkampanye secara strategi, mengandalkan strategi personal mereka. Dan apalagi ketika kompetisinya itu antar kandidat di dalam satu partai, wah itu lebih mendorong lagi kandidat untuk tampil all out ya dalam memobilisasi suara, sehingga kemudian sangat potensi terjadinya pembelian suara sebagai strategi dari mobilisasi dukungan itu. Nah, jadi tapi begini, ini mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut. Termasuk yang saya juga menjadi catatan, ini juga saya sampaikan di Badan Pengkajian MPR kemarin, soal sistem pilpresnya yang 2 putaran itu apakah masih relevan dengan serentak? Ya, saya kira itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Karena kalau kemarin kan kebetulan calonnya 2, hanya 1 putaran. Gitu. Tapi kalau calonnya lebih 2 dan kemudian ada putaran kedua, maka dimensi keserentakan itu masih didapatkan nggak? Ini juga sebenarnya masih, dan ini menurut saya MK juga tidak mempertimbangkan hal ini begitu. Nah, nanti 2024 itu gimana itu kalau masih 2 putaran serentak? Itu gimana? Apakah putaran keduanya kalau memang ada putaran 2 dan itu sangat terbuka sekali peluang itu kemudian masih bisa disebut sebagai pemilu serentak? Nah, gitu. Jadi ini ada problem di sistem pilpresnya, sehingga karena begini prinsipnya dalam teori itu juga, kalau semakin banyak pemilu itu diselenggarakan pada saat yang sama, itu prinsipnya adalah gunakan sistem pemilu yang paling sederhana untuk masing-masing pemilu. Jangan justru menggunakan sistem pemilu yang rumit untuk masing-masing pemilu, karena itu akan menambah kerumitan dan itu akan sangat tidak pas ya, baik dari sisi pemilih, penyelenggara maupun peserta. Sehingga prinsipnya menurut saya semakin akan dijadikan satu, ya semakin pilihlah sistem yang sederhana. Sehingga termasuk pilkada ya, ada usulan juga agar pilkada untuk gubernur ya, misalnya di tingkatan provinsi itu dipilih langsung oleh DPRD ya, karena fungsi pemerintahan provinsi itu yang sebenarnya lebih heavy kepanjangan tangan pemerintah pusat ya, bukan titik berat daerah otonom. Sehingga itu mungkin juga bisa dipertimbangkan opsi itu, sehingga itu juga mengurangi jumlah pemilunya. Tapi ya keep it simple gitulah. Kalau kemudian kita mau menyerentakkan semua ini, jangan justru menambah rumit diri kita sendiri, mempersulit diri kita sendiri. Pada prinsipnya itu saja, Mbak. Sehingga pilihan-pilihan sistem nanti saya kira juga tergantung dengan tadi ya, jadi kalau sistem pemilu itu kan sebenarnya ada banyak unsurnya ya. Waktu itu hanya salah satu saja. Ada soal pencoblosan, penyuaraan, pencalonan, metode konversi suara ke kursi dan seterusnya. Itu satu sama lain sangat terkait. Jadi nggak bisa kita membicarakan sistem penyuaraan terpisah dengan waktu misalnya, atau dengan pencalonan misalnya. Itu semuanya sangat terkait. Nah, tentu saja ini ada Pak Doli sudah hadir di sini. Ini ada kesempatan yang bagus ini. Tentu saja kita perlu simulasikan itu pilihan-pilihan itu, kemudian kita hitung cost and benefit-nya dari masing-masing pilihan, dan sekali lagi pilihan-pilihan itu harus kita arahkan pada tujuan. Sebenarnya kita mau apa sih dengan pemilu ini, sehingga tidak menjadikan pemilu itu sendiri sebagai tujuan. Pemilu itu hanya sekedar sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentunya apa? Menurut saya ya DPR itu yang harus membuat
tujuan pemilu kita ini lebih jernih, lebih tegas, sehingga semua yang kaitannya dengan soal-soal teknis itu mengarahnya ke sana. Baik, terima kasih Pak Mada untuk jawabannya. Ini tadi membahas tentang proporsional, sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka. Ini Bapak Doli sudah bergabung lagi. Terima kasih Pak. Ini langsung ada pertanyaan untuk Bapak Doli. Dari Lina Yati Lestari, Universitas Riau Kepulauan. Kemana arah pemilu kita ke depan? Akan secara serius memperkuat sistem presidensialisme multipartai yang problematik itu, atau masih akan syarat dengan tarik-menarik kepentingan politik, partai politik sebagai peserta pemilu yang ingin mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya? Oke. Ya, terima kasih. Saya kira sistem pemerintahan kita yang presidensial itu hampir disebutkan sebagai sebuah konsensus ya buat kita semua ya. Dengan kontur negara kita yang archipelago gitu ya, kemudian kultur masyarakat kita yang sangat beragam. Nah, pilihan-pilihan terhadap sistem pemerintahan itu saya kira sudah hampir final ya soal presidensial ini. Paling tidak sampai saat inilah. Nah, tinggal persoalannya adalah kalau kita mau efektifkan ya, sistem presidensial ini, tentu itu akan bisa selaras dengan parlemen yang multipartai sederhana. Kalau saya sistemnya begitu ya. Tidak terlalu besar, ya, tapi juga tidak terlalu minim. Nah, problemnya kemudian adalah memang kalau dipaksakan, ya, kita untuk secara langsung, ya, dan drastis kepada penyederhanaan, misalnya katakanlah harus 4 atau 5 partai, gitu ya. Nah, ini kan juga akan menimbulkan ada ya kontraksi di dalam demokrasi kita. Gitu. Nah, yang perlu dicatat adalah, tadi saya di awal mengatakan, kita ini sudah melewati era reformasi ini selama 22 tahun. 5 kali pemilu, dan sebetulnya secara kultural juga proses seleksi terhadap, atau proses seleksi terhadap penyelenggaraan partai politik kan sudah terjadi. Nah, oleh karena itu ini harus terus dijaga. Nah, itulah makanya kenapa kita harus sudah membuat dalam rancangan undang-undang pemilu sekarang ini, yang kita harapkan ini berjangka panjang diberlakukan, ini kita cari mana yang paling tepat. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kaitan itu kita mengusulkan adanya penambahan threshold, ya. Kemudian juga pengecilan jumlah kursi per dapil. Kita nggak usah debatkan dulu misalnya soal ada yang mengusulkan 5, ada yang mengusulkan 7 gitu. Tapi sebagian besar ya fraksi-fraksi di DPR ini mengusulkan adanya penambahan ya, parliamentary threshold dalam rangka itu tadi, bagaimana mengkompatibelkan antara sistem presidensial dengan parlemen yang multipartai sederhana. Nah, sehingga nanti konfigurasinya betul-betul mewakili ya representasi dari aspirasi masyarakat. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan masalah presidential threshold. Kenapa pada Undang-Undang Pemilu untuk presidential threshold tidak dihapuskan atau dihilangkan saja agar memberi peluang yang sama untuk calon peserta pemilu? Nah, mungkin Bapak Doli bisa menjawab, kemudian nanti Mbak Titi. Ya, ini juga masih banyak perdebatan ya soal presidensial threshold ini juga di kami.
termasuk ada juga yang mengusulkan supaya itu tidak dihapuskan. Tapi begini, saya kira kan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin tertinggi, kita kan juga harus memilih orang-orang yang betul-betul terbaik. Nah, oleh karena itu prosesnya juga proses yang cukup ketat seharusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembangunan demokrasi kan salah satu pilarnya adalah partai politik. Nah, di situ kan diatur partai bahwa yang berhak mencalonkan itu adalah partai politik dan gabungan partai-partai politik. Nah, tentu saya kira partai politik ini yang mempunyai hak untuk mencalonkan juga kan harus diperhitungkan tentang prestasi-prestasinya. Saya kira apa yang dilakukan oleh partai politik dalam waktu tertentu itu kan harus juga diberi apresiasi sebagai partai politik yang memang mewakili ya, konstituennya, memberikan dukungan atau pencalonan terhadap calon tertentu. Nah, kalau misalnya problem yang kemudian sering diperdebatkan karena kita punya pengalaman kemarin ya, di tahun 2019 dengan pakai presidensial threshold yang sekarang muncul 2 calon, ya sebetulnya itu lebih pada faktor bukan kena aturannya, tapi karena memang terjadi konsolidasi partai politik dengan calon atau bakal calonnya. Begitu. Karena kalau dihitung matematis, katakanlah 20% suara dan 25% kursi itu kan bisa 4 atau 5 calon sebetulnya. Tetapi kan figur yang muncul, calon yang muncul itu kan memang dari masyarakat cuman ada 2 pada saat itu, maka kemudian terkonsentrasilah kepada 2 dukungan partai politik itu. Nah, tapi sekali lagi tentu nanti kita akan coba lihat perkembangan ya, menyerap aspirasi karena opsinya sekarang berkembang ya. Ada yang mengatakan kalau dengan alasan yang tadi itu kita turunkan sajalah 10% dari partai politik, dukungan suara 15% dari kursi DPR gitu misalnya. Ada juga yang menyampaikan disamakan saja ya dengan besaran parliamentary threshold. Nah, juga ada yang kemudian mengatakan sudah dinolkan saja. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Mbak Titi, saya ingat banget waktu jelang pemilu 2019, 2 kali ada judicial review terkait dengan presidential threshold ini, gitu. Dari koalisi masyarakat sipil dan kemudian sebelumnya itu juga ada dari individual yang menggugat terkait dengan presidential threshold ini karena dinilai ini bertentangan dengan pemilu serentak kita gitu. Mungkin Mbak Titi bisa menambahkan penjelasan. Iya, sebenarnya dorongan kami agar ada penghapusan ambang batas pencalonan presiden itu karena adanya pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi pelaksanaan pemilihan umum sendiri merujuk kepada hari pemungutan suara. Karena pasal 6A ayat 2 memberikan akses hak pada partai politik peserta pemilu, selain gabungan partai politik peserta pemilu, maka itu kami maknai sesungguhnya kalau soal partai politik sudah menjadi peserta pemilu, maka serta-merta dia memiliki hak untuk mengusung calon presiden. Dan ada pertimbangan lain soal misalnya tadi ya, bahwa dalam pemilu serentak, kalau misalnya kita merujuk kepada hasil pemilu sebelumnya, maka kemudian yang dimaksud peserta pemilu bukan peserta tidak terhadap semua peserta pemilu, berarti ada ketidakadilan perlakuan, hanya peserta pemilu yang punya kursi atau suara dari hasil pemilu sebelumnya.
Sementara kan tidak semua peserta pemilu itu punya kursi atau suara dari hasil pemilu sebelumnya. Tapi di putusan Mahkamah Konstitusi pertimbangannya lagi-lagi itu merupakan open legal policy, kebijakan politik hukum terbuka, dan dampaknya adalah ambang batas pencalonan presiden menciptakan polarisasi dan keterbelahan luar biasa di masyarakat kita, menghambat kader-kader terbaik partai untuk berkompetisi, dan juga politik gagasan itu lebih sulit untuk kita wujudkan, terutama daya kritik masyarakat bukan lagi pada kebijakan, tapi sudah pada faktor figur atau individu tertentu. Nah, itu yang saya kira Mbak Erika, kami berharap betul RUU Pemilu ini mempertimbangkan untuk menampilkan kompetisi 2024 yang dinamis, yang kompetitif dengan ragam pilihan, dan tadi tidak perlu terlalu khawatir. Saya kira partai pun akan logis di dalam memilih koalisi atau kemudian memutuskan untuk mencalonkan kandidat. Mungkin Mas Mada, karena ini menyangkut koalisi, ada tambahan. Begitu Mbak Erika. Baik, terima kasih Mbak Titi. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir. Jadi tadi ada pertanyaan menggantung yang belum dijawab Bapak Doli. Dan juga saya akan minta nanti untuk mengakhiri sesi juga jawaban dari Bapak Mada. Tadi Mbak Titi sudah melempar soal koalisi, penguatan koalisi. Ini bagaimana penguatan koalisi terutama selama pemerintahan berjalan, itu kan pasca pemilu. Kemudian ini Bapak Doli, pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan mengenai, tadi juga Mbak Titi sudah menyebutkan terkait dengan pelibatan TNI Polri untuk menjadi pemilih. Tadi Mbak Titi mengatakan boleh, tapi tidak sekarang. Nah, ini ada yang menanyakan apa dasar atau indikator yang bisa menjadi pembenaran bahwa TNI dan Polri sudah siap untuk diberikan hak pilih di pemilu. Mungkin ini Pak Doli, kemudian nanti Pak Mada, sekaligus nanti Pak Mada menjawab tentang koalisi. Silakan Pak. Ya, saya tidak akan menjawab spesifik seperti teknis pasal per pasal seperti itu, ya, karena memang isu soal TNI dan Polri ini kan sesuatu yang memang ya bisa dikatakan sensitif juga, terutama bagi kami-kami di DPR. Oleh karena itu, kami sangat hati-hati dengan soal bagaimana atau kapan waktunya ya, kita beri yang paling tepat hak untuk memilih TNI dan Polri ini. Nah, oleh karena itu, saya kira kami menunggu saja ya, mana pandangan-pandangan terbaik terkait dengan itu, termasuk juga nanti saya kira kita akan mendengarkan aspirasi dari bapak-bapak Polri dan TNI dalam kaitan itu. Baik, ke Bapak Mada, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Erika. Kalau yang terkait dengan koalisi kan secara teoritik kan sebenarnya sederhananya ada dua basis koalisi. Koalisi berbasis pada kursi, perolehan kursi, dan koalisi berbasis pada ideologi. Nah, kita tinggal pilih saja mana yang kita akan mau dorong di dalam rancangan undang-undang ini, dalam desain kepemiluan kita. Apakah akan mendorong ke koalisi yang berbasis ideologi itu, atau cukup ke yang berbasis kursi saja begitu. Tentu saja disertai dengan masing-masing kesadaran ya, dan pemahaman bahwa masing-masing itu juga punya kelebihan, kekurangan, dan konsekuensi juga. Tidak berarti koalisi berbasis ideologi itu lebih bagus daripada yang sekedar berbasis kursi atau sebaliknya begitu. Masing-masing tentu saja punya kelebihan dan kelemahannya. Nah, jadi apalagi kalau kita melihat konteks Indonesia ya, yang ideologi partai juga nggak terlalu jelas. Bahkan mungkin justru kita mendorong koalisi itu bisa mendorong adanya pemerintahan yang efektif, gitu aja kan.
yang kemudian bisa bekerja dengan baik sehingga tidak ada deadlock. Pemerintahan efektif itu tidak berarti bahwa tidak ada kritis ya, peserta koalisi itu tidak berarti kritis begitu ya terhadap masing-masing begitu. Nah, dalam konteks Pilpres misalnya pemilu serentak 2019 yang lalu misalnya ada klausul tadi ya, pemerintahan presidensial yang efektif yang tujuan MK itu. Nah, itu perlu kita evaluasi apakah pemilu serentak kemarin sudah menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif. Indikasi yang ada sejauh ini menurut saya efektif kok itu. Jadi pemilu serentak kemarin sudah membuat pemerintahan efektif kok. Buktinya dominasi pemerintah eksekutif itu besar sekali karena lembaga legislatif kan juga terbelah sekarang menjadi dua. Nah, ini ada penyederhanaan sistem kepartean lagi tadi di tingkatan parlemen menjadi yang bagian dari pemerintah dan yang tidak mendapat jabatan di pemerintahan begitu kan. Jadi secara praktis sebenarnya sistem kepartean kita sudah tersederhanakan di parlemen meskipun di elektoral mungkin masih banyak ya. Jadi sistem kepartean itu bisa dilihat dari dua sisi sebenarnya, dari sisi elektoralnya maupun dari sisi parlemen pasca elektoral itu. Nah, jadi dan sekarang semua kebijakan Jokowi kan didukung oleh DPR begitu, sehingga dalam konteks ini sebenarnya sudah bisa dilihat dalam paling tidak sampai sejauh ini ya efektivitasnya, meskipun tadi ada istilah ada tesis kartel, ada tesis oligarki dan seterusnya, tapi ya faktanya bahwa Jokowi tidak sama sekali mendapat hambatan dari legislatif ya, misalnya dalam penanganan COVID ini malah legislatif itu menyerahkan sepenuhnya ke presiden ya, ke lembaga eksekutif ya, bahkan kemudian malah ngurusi undang-undang yang lain yang nggak ada kaitannya langsung dengan pandemi ya, misalnya Minerba dan Omnibus Law gitu. Nah, jadi soal koalisi saya kira ya silakan saja disepakati itu. Menurut saya dengan tidak secara eksplisit mengatakan bahwa kita berbasis ideologi itu sebenarnya kita arahnya ke berbasis kursi gitu. Nggak ada yang salah dengan itu adalah salah satu pilihan. Cuma dia punya kelebihan, kelemahan dan dia juga punya konsekuensi yang harus kita pahami kelebihan, kelemahan dan konsekuensinya. Saya kira itu dan mumpung ini lagi saya mohon izin pamit dulu karena ada agenda dengan anak ini karena dengan anak itu semua harus di-cancel agenda-agenda yang lain gitu karena itu hak vetonya anak begitu. Jadi senang sekali bisa ketemu dengan Pak Doli dan saya berharap kita bisa menukar pendapat tidak hanya kali ini saja Pak Doli. Dengan senang hati, Pak Mada. Jadi pasti akan diundang dan kita akan sering kontak nanti. Ya, terima kasih terkait dengan ini. Kak Titi juga saya kira ada banyak sekali yang tadi sudah bisa disampaikan. Sehat selalu Kak Titi dan sekali lagi terima kasih bisa bergabung di forum ini dan salam sehat selalu untuk kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Erika. Sekaligus saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita pamit semua lah ya, udah maghrib. Iya, Mbak Erika tadi saya ingin ini respon soal tadi ada pertanyaan hak pilih ya, terakhir ya. Soal hak pilih itu kan saya sempat menyampaikan, saya secara pribadi dalam praktik negara demokrasi modern memang hak pilih TNI Polri itu diberikan. Tetapi sejarah politik, sosial dan juga demokrasi kita tidak memungkinkan itu karena kepercayaan publik yang belum sepenuhnya hadir untuk memberikan hak pilih kepada TNI Polri. Jadi pilihan yang paling bijak sesuai dengan konteks politik dan demokrasi Indonesia adalah tidak memberikan hak pilih kepada TNI Polri karena pembelajaran situasi politik kita sebelumnya ketika beberapa polisi aktif menduduki posisi kepala daerah itu kan kontroversinya luar biasa. Jadi jangan sampai kemudian RUU Pemilu ini kontraproduktif dan malah kemudian menghabiskan banyak waktu dengan isu-isu kontroversi tadi Bang Doli. Jadi karena kita banyak PR untuk merumuskan tujuan pemilu, variabel sistem yang memperkuat sistem presidensil, manajemen pemilu yang memungkinkan efektivitas efisiensi proses, mekanisme pemilu yang memperkuat
rasionalitas pemilih di dalam memilih, termasuk tadi pekerjaan rumah mengatasi moral hazard pemilu itu yang seperti Bang Doli sampaikan. RUU Pemilu ini fokus pada visi besar yang diterjemahkan dalam variabel teknis yang efektif, yang efisien, dan menghindari kontroversi, menghindari hadirnya hambatan pada proses pembahasan yang efektif begitu. Jadi lebih baik tidak usah mengangkat isu yang kontraproduktif karena memang kita belum siap untuk memberikan hak pilih bagi TNI dan Polri. Begitu Mbak Erika, terima kasih. Oke, baik. Saya Erika mewakili Rumah Kebangsaan mengucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara, Bapak Ahmad Doli Tanjung, Mbak Titi Anggraini, dan juga Bapak Mada Sukmajati dari UGM. Terima kasih juga untuk kepada peserta yang sudah mengikuti sesi diskusi baik melalui Zoom maupun melalui YouTube channel. Nanti bisa diputar ulang yang tidak dapat mengikuti. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa melanjutkan diskusi yang lebih substansial lagi di kemudian hari karena ini masih banyak waktu buat kita mendiskusikan hal-hal tentang pemilu. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk semuanya.